Sahabat Muslimah, wacana perubahan status daerah khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ akhirnya terrealisasi. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah mencabut status DKI Jakarta menjadi DKJ. Seiring dengan itu, maka Pemprov Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek di kawasan tersebut, termasuk mengenai perhubungan yang mencakup pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diizinkan melakukan uji coba dan penerapan teknologi serta inovasi rekayasa lalu lintas. Bagaimana tanggapan warga? Mari kita simak wawancaranya. IKN resmi jadi ibu kota. Presiden Prabowo cabut status Jakarta jadi DKJ. Bagaimana perasaan Anda? Pertama, perasaan aku itu adalah ngeluarin banyak dana ya tentunya. Terus juga kan setiap keputusan itu kan akan ada konsekuensi dan dampak negatifnya itu yang dirasakan adalah bersama gitu. Bukan cuma pemerintah doang, tapi kita rakyat juga akan merasakan hal itu. Ada sesuatu yang aneh gitu sebenarnya kan. Seolah-olah kayak tiba-tiba foto meninggalkan. Padahal kita semua tahu ya banyak permasalahan yang masih menjadi PR bagi pemerintah, yaitu pertama misalnya pengentasan kemiskinan yang saya sih belum selesai ya. Sejauh yang Anda ketahui, apa tujuan pemindahan ibu kota negara? Tujuan pemindahan ibu kota katanya sih buat pemerataan bangunan ya, biar nggak semua pusat ekonomi, politik, atau pemerintahan itu numpuk di Jakarta. Selain itu katanya Kalimantan juga dianggap lebih aman dari bencana kayak gempa bumi misalnya. Sebenarnya kalau saya sih itu kepentingan para penguasa dan pengusaha ya, mungkin yang ingin tetap eksis ya sebagai pengusaha di Indonesia, kenapa harus pindah? Ya mungkin di sana ada sesuatu yang lebih menguntungkan dan juga bisa mempertahankan penguasa tetap menjadi pendukung mereka, para saya sebut sebagai para kapitalis lah gitu ya. Menurut Anda, apakah masyarakat akan semakin sejahtera setelah pemindahan ibu kota negara? Bisa aja, asal pemerintah benar-benar serius nih bangun fasilitas dan peluang kerja di sana. Kalau cuma pindah gedung doang tanpa ada manfaat nyata buat rakyat ya percuma dong. Kesejahteraan itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat apabila masyarakat itu bisa mengakses ekonomi, mendapatkan peluang pekerjaan yang bagus. Nah, faktanya sekarang ini ibu kotanya masih di Jakarta saja, masyarakat itu sulit mendapatkan pekerjaan, dan kalaupun katanya pindah ibu kota itu akan pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur, pemerataan pembangunan, tapi tidak semudah apa yang direncanakan gitu. Menurut Anda, apakah pemindahan ibu kota negara membawa dampak negatif bagi masyarakat? Tentu banget gitu. Pertama itu mengenai tentang pekerjaan, terus kedua juga administrasi, dan belum lagi yang paling ribet adalah kita harus menyesuaikan KTP kita kan ya, kita harus merubah KTP kita dari DKI ke DKJ itu. Oh iya, sudah pasti ya, karena ya, pemerintah itu menurut saya terlalu berusaha ya memindahkan ibu kota. Kenapa? Karena mengingat saat ini saja APBN negara kita itu selalu minus gitu ya. Apalagi nih dengan dengan proyek pembuatan IKN ini menambah beban utang negara. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Harapannya buat pemerintah semoga pemindahan ini nggak cuma proyek besar tanpa manfaat nyata. Jangan lupa dengerin masyarakat, jaga lingkungan, dan pastiin semua warga baik di Jakarta, Kalimantan, dan daerah lainnya itu tetap dapat perhatian yang adil. Jadi negara itu harus berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dulu sebelum berpikir membuat infrastruktur yang akhirnya nanti disinyalir akan mangkrak, karena pembangunan IKN itu kan tidak hanya sekedar membangun satu atau dua gedung. Semoga harapan masyarakat bisa terwujud. Amin.
Tapi bagaimana sebenarnya Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasan Ustazah. Jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicara terkait dengan pencabutan status Jakarta sebagai ibu kota, memang ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana Jakarta kemudian menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Tetapi ada satu pasal gitu di dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa untuk pemindahan status itu harus ada peraturan presiden yang ditandatangani oleh presiden, dan hingga hari ini peraturan presiden tersebut belum ditandatangani, sehingga karena belum ada perpres tersebut maka status Jakarta masih tetap sebagai ibu kota negara. Nah, bicara terkait dengan IKN ya, ketika Jokowi menetapkan kebijakan untuk membangun IKN, maka pada saat itu tahun 2022 waktu itu dinyatakan bahwa perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN itu adalah sebesar 466 triliun. Dan dalam perkembangannya pada tahap pertama di Juli 2024, Kementerian PUPR sudah menyatakan bahwa untuk pembangunan tahap pertama itu sudah menelan anggaran sebesar 83,4 triliun, dan untuk pembangunan tahap kedua diperkirakan dibutuhkan dana sebesar 48,8 triliun, dan itu sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Namun dalam perkembangan terakhir, seiring dengan kebijakan Pak Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dana IKN ini juga diblokir sebesar 14 triliun. Memang pembangunan IKN yang menelan anggaran cukup besar ini memang harus dikaji ulang sebenarnya. Mengapa? Karena kalau kita bandingkan ya pembangunan infrastruktur di IKN dengan dampak terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat, nyatanya sangat kecil gitu. Dana yang dikeluarkan ratusan triliun, puluhan triliun itu ternyata tidak memberikan dampak apapun terhadap kesejahteraan rakyat. Padahal sebenarnya andai dana itu dialokasikan untuk infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh rakyat, maka mungkin akan memberikan dampak yang lebih positif. Gitu. Kita lihat ya, banyak sekali di Indonesia ini infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat namun kurang terperhatikan oleh pemerintah. Ya, bahkan mungkin tidak tersedia. Seperti adanya jalan yang rusak, gitu. Kemudian mungkin gedung sekolah yang ya hampir roboh gitu. Kemudian jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain yang dipisahkan oleh sungai yang besar. Nah, itu semua sebenarnya adalah infrastruktur yang sebenarnya lebih dibutuhkan untuk segera diperbaiki, segera dibangun, dan itu akan memberikan dampak lebih positif terhadap kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan membangun infrastruktur di IKN yang hingga hari ini pun belum bisa dikatakan siap huni. Nah, melihat ini memang kalau kita lihat ketika pembangunan infrastruktur itu dilandaskan kepada sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada kepentingan para pemilik modal, memang pada akhirnya kebijakan politik ekonomi yang diambil itu akan mengadopsi kepentingan para pemilik modal, dan ini sudah diakui gitu di berbagai daerah, di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Jakarta saja gitu. Jadi kita bisa bayangkan ketika sistem ekonomi yang dipakai itu mengadopsi kepentingan para pemilik modal, kepentingan para oligark, tentu sudah bisa dipastikan bahwa negara ini tidak lagi berada di pihak rakyat. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang kemudian akan menjadi penyedia fasilitas bagi para oligark. Dan tentu kalau seperti ini, kita bisa bayangkan pembangunan bagi masyarakat di level bawah gitu, yang itu akan berdampak kepada kesejahteraan. Tentu ini satu hal yang sangat mustahil untuk bisa diwujudkan. Nah, kondisi yang seperti ini berbeda dengan realitas pembangunan infrastruktur yang ada di dalam sistem Islam. Mengapa? Karena sistem Islam itu mendasarkan kebijakan ya berdasarkan bahwa semua kebijakan harus terikat dengan syariat, dan pemimpinnya,
kepala negaranya, khalifah dalam hal ini, dia menyadari betul bahwa dia adalah ro'in, dia adalah pengurus yang mengurusi urusan rakyat, dan sebagai ro'in dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan dia harus senantiasa berdasarkan syariat yang itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika menetapkan kebijakan, dia harus melakukan pengkajian secara mendalam, melibatkan para ahli gitu ya, memperhatikan berbagai sisi dengan segala prioritasnya, termasuk melakukan pengkajian dalam berbagai aspek gitu, sehingga kemudian bisa ditetapkan bahwa pembangunan infrastruktur A misalnya ini benar-benar akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Jadi bukan karena kepentingan segelintir orang, tetapi memang didasarkan kepada bagaimana syariat itu mengatur dan mengarahkan pembangunan agar bisa memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian dari sisi pendanaan itu juga tidak diberikan kepada pihak asing gitu ya, meminta dari pihak asing, tetapi pendanaan itu murni dari Baitul Mal kaum muslimin dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam dan menghilangkan semua hal yang berbau riba. Begitu dalam sistem Islam.